Kekristenan tidak hanya sekedar berbicara tentang berkat, tentang kesembuhan, tentang mujizat, tentang kelimpahan, tapi kekristenan berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, dan kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kehidupan kita Tuhan inginkan berjalan sesuai dengan kehendak dan kemauannya Tuhan. Ketika kita ini lahir baru, kita memberikan diri kita, memberikan tubuh kita, memberikan jiwa kita ini menjadi tawanan roh. Roh Kudus yang harusnya berkuasa, Roh Kudus yang seharusnya mengontrol dan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Tapi itu diperlukan mati daging, pikul salib, sangkal diri. Makanya kekristenan tanpa pikul salib dan sangkal diri, kekristenan kita itu akan dipimpin oleh kedagingan, hidup dipimpin oleh kedagingan. Tujuannya hanya satu, binasa saja, tidak ada yang lain. Jadi kita harus memilih mulai hari ini mengambil keputusan. Nah, di dalam kekristenan memang ada berkat, ada kelimpahan, ada mujizat. Itu adalah bagian di dalamnya, tapi itu bukan jadi fokus yang utama. Fokus yang utama adalah hidup pikul salib sangkal diri, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan sesuai dengan ketepatan ilahi. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu sesuai tepat seperti yang Tuhan mau. Nah, setelah kita mengalami kelahiran baru, Tuhan mau Dia yang menjadi satu-satunya pribadi yang berkuasa dalam diri kita, bukan diri kita. Ketika kita memberikan diri kita di hadapan Tuhan menjadi korban persembahan yang hidup, kita menyerahkan hati kita, pikiran, dan semua kehendak kita, kita menyalipkan semua keinginan daging kita, kita menghambakan diri kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri akan mengontrol dan mengendalikan. Untuk sampai ke level itu diperlukan mati daging setiap hari, sebab tanpa kematian tidak akan ada kemuliaan, tanpa peperangan tidak ada kemenangan. Nah, jelas kalau kita ini mau dipimpin roh, kita harus ngikutin apa yang Roh Kudus mau. Tapi kalau daging kita hari ini yang lebih menonjol, daging kita yang lebih menguasai, ujungnya kita akan jatuh di dalam berbagai pencobaan dan ujungnya akan binasa. Apa sih perbuatan daging? Buka sebentar di Galatia pasal yang ke-5, mulai ayat 18 saja. Harusnya ayat 19, tapi saya akan mulai dari ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu berisi tentang larangan ini, larangan itu. Tapi sekarang kita hukum tidak hanya sekedar tertulis, tapi hari ini hukum ada dalam hati kita tanpa tertulis. Kenapa kalau kita ini dipimpin Roh Kudus, kita itu melakukan bukan karena peraturan yang ada. Kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau itu bukan karena adanya larangan dan adanya perintah, tapi karena kita mencintai Tuhan. Kenapa kalau kita tidak melakukan perbuatan dosa? Bukan karena kita ini takut atau apa, karena kita mencintai Tuhan, karena kita tidak mau menyakitin Tuhan. Bukan karena ada larangan seperti hukum Taurat. Kita tidak melakukan dosa karena kita tidak mau menyakitin Tuhan. Kita mau hidup menyenangkan Tuhan. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu 1, percabulan. Pikiran cabul, semua percabulan. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Ini kita coba ya, kita ulang ya. Percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu ini adanya di dalam kita. Ini yang perlu dimatikan ini. Perhatikan baik-baik, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Ini 3 hal ini, percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu ini adanya di dalam hati kita. Ini faktor intern kita yang harusnya benar-benar kita taklukkan. Faktor dari dalam kita ini yang harus kita perkuat sehingga kita tidak jatuh dalam hawa nafsu, percabulan, dan kecemaran. Nah, ini tidak faktor dari luar, ini faktor dari dalam diri kita. Ini yang perlu dikuduskan, perlu disucikan, perlu disalibkan setiap hari. 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percediraan, dan roh pemecah. Ini hubungannya dengan selalu orang lain. Yang pertama tadi hubungan dengan dalam diri kita, yang kedua ini penyembahan berhala. Tahu nggak Bapak Ibu, penyembahan berhala bukan hanya datang ke gunung, datang ke pohon yang rindang, terus datang memberikan korban penyembahan. Bukan. Kita akan menjadi seorang penyembah berhala kalau kita sudah menomorduakan Tuhan. Tuhan harus tetap menjadi nomor 1. Bapak Ibu, berhala itu bisa saja hobi, pekerjaan, karir, pelayanan,
barang, istri, atau apapun juga yang kita cintai lebih daripada kita mencintai Tuhan. Yang seharusnya kita harus mencintai Tuhan melebihi apapun juga. Tuhan harus menjadi nomor satu. Kerajaan Allah harus menjadi pusatnya. Makanya Alkitab ngomong, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang penting itu Tuhan harus menjadi nomor satu. Bukankah ada hukum? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu. Itulah hukum utama dan pertama. Baru ada hukum keduanya, apa? Kasihilah sesamamu. Nah, untuk kita ini menerapkan, ini bisa kita terapkan, kita harus memakai hukum utama dan terutama tadi. Kita harus mengasihi Tuhan sebagai pusatnya, sebagai yang utama dan terutama, dan kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Maka kalau kita ini mengasihi Tuhan, kita tidak akan menjadi penyembah berhala, tidak akan sihir, tidak akan melakukan sihir. Dan kalau kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, tidak akan ada namanya perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Itu tidak ada. Jadi Tuhan harus yang utama, dan ketika kita melakukan sosialisasi dengan orang-orang sekitar kita, kita membangun hubungan satu dengan yang lain, kita harus belajar melakukan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini yang perlu kita praktekkan setiap hari. Kalau kita mengasihi sesama kita, artinya ketika kita mengalami konflik, perdebatan, perselisihan, atau tidak sepaham, kita akan mengasihi mereka karena pola pikir, cara pandang itu berbeda setiap orang. Kita tidak menuntut, kita tidak memaki, kita tidak memusuhin, tapi kita mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Bayangin, kalau kita ini melakukan hal ini saja, kita itu akan menjadi orang yang benar-benar menjadi orang yang mencerminkan kerajaan Allah. Maka di ayat selanjutnya mungkin ini, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang melakukan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri ini orang yang serakah ini. Gampang isinya gegeran, perseteruan itu gampang ribut melulu, nggak mau mengampuni, berantem aja, berselisih paham, gampang selisih paham, nggak terima, marah-marah, iri hati, orang diberkati, kita nggak diberkati, kita ngiri, kita jengkel, terus akhirnya kita marah. Segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kepentingan, fokus pada diri sendiri, padahal harusnya segala sesuatu yang kita kerjakan harusnya untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan seperti kita mengerjakan itu Tuhan. Dan utama Tuhan, kalau kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, harusnya itu yang terbaik yang kita kerjakan. Kalau kita melakukan untuk kepentingan diri sendiri, fokus pada diri sendiri, akhirnya apa? Serakah. Orang yang serakah itu menghalalkan segala cara, semuanya bisa dilakukan untuk yang penting dirinya sendiri yang diberkati, diri sendiri yang dimuliakan, dirinya sendiri yang dicukupin. Masa bodoh dengan orang lain kan mengorbankan banyak orang. Percideraan dan roh pemecah, kerjaannya gegeran terus, adu domba, komentar buruk, komentar di postingan orang buruk, jelek, sukanya merendahkan, adu domba. Ini isinya seperti itu. Hatinya dengki aja, jengkel aja sama orang. Orang diberkati jengkel, orang dipakai Tuhan nggak terima, cari kesalahannya, diserang kesalahannya. Tetangga diberkati juga nggak suka. Ini ciri-ciri manusia yang hidup dipimpin oleh daging ini. Mabukan, suka mabuk, pesta pora, semaunya senang-senang terus, nggak mau pikul salib sangkal diri. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau orang-orang yang melakukan hal seperti di atas tadi, ini orang pasti menjadi bagiannya kerajaan maut, tidak masuk dalam bagian kerajaan Allah. Lalu dia orang Kristen, bodoh amat dengan orang Kristen. Kalau kelakuannya dan sikapnya buruk, dia juga pasti tidak akan menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Kristen itu artinya bukan agama. Kalau di Indonesia, karena harus ada agama di kolom KTP, harus ditulis agamanya Kristen atau agama yang lain. Tapi Kristen itu bukan agama. Kristen adalah Christ-like, kehidupan yang mencontoh karakter Yesus, menjiplak
Jadi kekristenan adalah orang-orang yang percaya, yang hidupnya melakukan seperti yang Yesus lakukan, mencontoh karakter Yesus, harusnya ke sana. Jadi Kristen itu bukan rutinitas agamawi. Kristen adalah berbicara tentang kelakuan, sikap dan perbuatan mencerminkan Yesus Kristus Tuhan. Dua-dua, tetapi buah roh. Tetapi orang yang dipimpin roh pasti begini nih. Orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang ngakunya cinta Tuhan, berdoa menyembah Tuhan, bukan hanya di mulut. Tapi kalau orang Kristen yang nyembahnya Tuhan di mulut, tapi hatinya busuk, ya seperti yang di atas tadi. Tapi kalau orang real, orang Kristen yang sudah dilahirkan baru, dia akan memiliki seperti ini. Tetapi buah roh, karena hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus yang di dalam kita, ini menghasilkan itu ini loh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi kita mau lihat kekristenan kita yang sebenarnya seperti apa. Menghasilkan buah roh atau malah kehidupannya mencerminkan kehidupan yang dipimpin oleh daging. Nah, Pak, saya kan sudah cinta Tuhan tapi saya sering jatuh dalam dosa. It's progress. Semuanya saya pun mengalami proses permurnian, pendewasaan, kesempurnaan. Kita tambah hari harus disempurnakan menjadi sama seperti Kristus. Kesempurnaan itu proses hari demi hari, kesetiaan, proses demi hari, kesabaran, semuanya proses. Itu dihasilkan karena ketekunan, karena kita ini kerjasama, mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Buah roh ini adalah kerjasama antara kita ini nurut, hidup takluk kepada firman, tunduk kepada Roh Kudus, sehingga hidup kita itu menghasilkan Roh Kudus yang di dalam itu manifestasi menghasilkan buah roh, manifestasinya dalam kehidupan kita, praktek kita sehari-hari. Tapi kalau hidup kita ini berontak, isinya nggak tunduk pemimpin, ngelawan sama pemerintah yang ada, isinya maki-maki, jelek-jelekin sama pendeta, sukanya ngomong jelek, ngomong kotor. Saya perhatikan beberapa orang tuh berani sekali komentar di Facebook lah, di Instagram lah, di apapun juga, di TikTok, mungkin di YouTube, komentarnya itu merasa rohani, merasa paling tahu segala sesuatu. Padahal loh ya, kita ini kadang nggak tahu banyak, tapi lebih banyak ngomong. Kekristenan itu tidak seperti itu. Belajar dulu, karena semakin kita banyak belajar, semakin kita rendah hati. Jangan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, sesuai dengan ide kita, sesuai dengan perasaan kita, kita tolak, kita tentang. Karena apa? Yang berbicara tentang perasaan, kemauan, dan kehendak kita seringkali itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan kalau dengerin khotbah di YouTube, jangan kalau nonton video yang nggak sesuai dengan keinginan kita, serak dengan perasaan kita, terus kita komentar nyerang orang lain, tidak ada gunanya. Itu hanya mendatangkan kutuk saja, itu hanya mendatangkan dosa. Jadi orang Kristen itu harus dewasa. Jadi orang Kristen itu harus bertumbuh di dalam Kristus. Jadi orang Kristen itu semakin hari semakin bisa dikontrol oleh Tuhan. Kalau udah ngakunya orang Kristen bertahun-tahun, ngakunya sudah hamba Tuhan, ngakunya sudah pelayan Tuhan, tetapi bertahun-tahun hidupnya dipimpin oleh daging, dikendalikan oleh emosinya, dikendalikan oleh perasaannya, tidak dipimpin oleh roh, itu namanya orang Kristen kedagingan. Kalau kita ini nyembah Tuhan, kalau kita ini ngaku percaya Tuhan, kita harus mematikan, menyalibkan diri kita, menaruhnya sepenuhnya jadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Cara terbaik, cara terhebat, cara tercepat untuk kita pikul salib sangkal diri adalah setiap hari kita masuk di dalam penyembahan. Karena semakin kita mau menyembah Tuhan, semakin Tuhan murnikan. Karena kalau kita mau masuk di dalam penyembahan, kita harus menguduskan diri kita harus bertobat dahulu. Kita harus tinggalkan semuanya. Semakin kita banyak sering masuk dalam hadirat Tuhan lewat doa dan penyembahan, daging kita lama-lama dikikis, kita semakin dibawa diproses terus, dibentuk terus, hati kita dilembutkan, semakin hari semakin sempurna menyerupai Yesus Kristus. Jadi kekristenan ini adalah perjalanan setiap hari bergaul dengan Tuhan. Kekristenan adalah bukan rutinitas agama atau menghafalkan ayat dan pasal,
Bukan, tapi kekristenan adalah menghidupin firman setiap hari, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dan yang di dalam diubah. Ujungnya apa? Tambah hari kita ini bisa dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Jadi kita bisa melakukan ketepatan secara ilahi. Apa yang kita kerjakan itu tepat seperti Tuhan mau. Ujungnya apa? Dampaknya apa? Kita dibikin berhasil, dampak kita semakin besar, kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan, urapan semakin besar. Tujuannya untuk satu, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Pikul, salib, sangkal diri adalah cara terhebat, cara terbaik untuk kita semakin menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus. Karena ingat baik-baik, Tuhan mau satu-satunya mengontrol dan mengendalikan diri kita, bukan ego kita, bukan perasaan kita, bukan kemauan. Dan bagaimana cara kita tetap dikontrol dan dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus? Kalau kita menyerahkan diri kita setiap hari di hadapan Tuhan. Minta Tuhan lembutkan yang keras kepala, yang gampang bantah, yang gampang menolak firman, yang gampang ngedumel, yang masih gampang marah emosi, jengkelan, iri hati, ngomong jelek tentang orang lain. Itu perlu sekali dimatikan, dimurnikan di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita dimurnikan dan dimatikan di dalam hadirat Tuhan, hidup kita semakin hari semakin dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ujungnya siapa? Nama Yesus yang dipermuliakan. Amin. God bless you.